kerakyatan disebut juga sebagai sistem ekonomi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal seperti perdagangan kecil dan UKM-UKM lainnya. Ekonomi kerakyatan pertama kali dikenalkan oleh bapak pendiri bangsa Muhammad Hatta pada tahun 1933 sebagai konsep dasar perekonomian Indonesia yang bertujuan untuk melawan sistem ekonomi kolonial Belanda, di mana Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Ekonomi kerakyatan tidak lain adalah ekonomi yang berorientasi pada rakyat, dan itu terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa perekonomian itu harus memakmurkan masyarakatnya. Di Indonesia, ekonomi kerakyatan pula terdapat suatu yang dinamakan koperasi yang menjadi sebagai penunjang dalam bergeraknya ekonomi tersebut. Koperasi penyelamat ekonomi kerakyatan. 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Meski kini koperasi tidak begitu populer lagi di Indonesia, namun ia dulu pernah menjadi penyelamat perekonomian rakyat bawah. Di Indonesia, koperasi berkembang seiring bangkitnya industri rakyat. Muncul dengan semangat menentang penjajahan ekonomi, ia menjadi lembaga kredit yang memudahkan penyaluran barang. Koperasi membeli hasil bumi dan harga pantas dan dijual secara wajar untuk mendukung dan melindungi anggotanya. Di sebuah organisasi sosial yang giat di bidang peminjaman buku dan koperasi, meski koperasi lalu berperan besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia, jiwa koperasi sebagai lembaga urun daya hilang sampai Harto berkuasa. Fungsi awalnya sebagai alat melawan penguasaan modal dibelokkan menjadi lembaga yang mendukung penguasaan modal. Jadi saya ingin meminta pendapat Bapak bagaimana setelah adanya ekonomi kerakyatan ini jika dikaitkan dengan koperasi, maksudnya penerapan koperasi pada saat ini. Iya, menurut saya koperasi itu adalah salah satu di antara ikhtiar dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan. Dalam koperasi ini terjadi kerjasama, jadi kerjasama di setiap lapisan masyarakat kecil. Kalau mereka kerjasama, saling membantu, saling bahu membahu, insya Allah ekonomi mereka akan meningkat karena mereka bekerjasama. Jadi prinsip dari koperasi itu adalah ta'awun, kerjasama. Dan saya sangat setuju sekali dengan adanya koperasi. Dan saya berharap koperasi ini bisa dikembangkan lagi. Kalau menurut Bapak, bagaimana manfaat yang Bapak dapatkan setelah adanya koperasi ini? Ya, kebetulan juga saya ini adalah anggota koperasi. Ya, jadi banyak manfaat yang saya terima atau saya rasakan. Yang pertama itu adalah saya bisa menabung di sana, berinvestasi. Kemudian dari dana yang saya simpan di koperasi itu ternyata menghasilkan, karena dia diputar, dikelola oleh pengurus koperasi. Kemudian ada istilahnya di akhir tahun itu RAT, rapat anggota tahunan, dan di sana biasanya dijelaskan tentang sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha inilah yang biasa dikembalikan kepada seluruh anggota koperasi. Jadi itu luar biasa. Berarti ini kembali lagi kepada masyarakat. Iya, kembali kepada masyarakat, dan itu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Tapi yang saya titik beratkan dalam sistem koperasi ini adalah saya ingin bahwa sistem koperasi itu menggunakan sistem syariah, lebih aman, lebih nyaman, dan selamat dunia akhirat.
Baik. Terima kasih Pak atas masukan dari Bapak mengenai koperasi ini. Ya. Mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Bagaimana pendapat Anda tentang ekonomi kerakyatan jika dikaitkan dengan koperasi dan apa manfaat setelah adanya koperasi? Jadi pendapat saya bahwa ekonomi kerakyatan yang dikaitkan oleh koperasi, di mana pada saat ini koperasi dapat membantu kesenjangan ekonomi para masyarakat. Dan seperti yang kamu tanyakan bahwa apa itu koperasi bagi masyarakat, bahwa koperasi saat ini sangat berperan penting di kehidupan masyarakat karena dalam membantu modal usaha yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Ekonomi kerakyatan itu ekonomi yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat, khususnya masyarakat kecil atau masyarakat menengah ke bawah. Contohnya kegiatan UMKM, pedagang kecil, pedagang asongan, yang mana tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup mereka untuk bisa lebih baik lagi. Menurut Bapak, apa manfaat dari adanya ekonomi kerakyatan? Manfaatnya yaitu dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah dalam meningkatkan kesejahteraannya dalam berusaha, sehingga mereka bisa mandiri, bisa kesejahteraannya lebih meningkat dan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Bapak mengenai ekonomi kerakyatan jika dikaitkan dengan koperasi atau pengadaan dari Oh iya, ekonomi kerakyatan itu tidak bisa dipisahkan dari koperasi. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi kerakyatan di Indonesia itu adalah koperasi, di mana di dalam koperasi itu kegiatan ekonomi digerakkan oleh anggota-anggotanya, sehingga tujuan daripada pendirian koperasi yaitu untuk meningkatkan anggota-anggotanya. Kemudian dalam kegiatan koperasi itu bagaimana ada kegiatan gotong royong, ada kegiatan saling bantu membantu di antara sesama anggota koperasi. Dan salah satu bentuk ekonomi kerakyatan yang paling cocok di Indonesia adalah yaitu kegiatan koperasi itu sendiri. Di sini saya akan memberikan wawancara mengenai tugas mata kuliah saya ekonomi kerakyatan, tentang mengenai ekonomi kerakyatan atau tentang koperasi. Baik, saya langsung ke apa yang Ibu ketahui tentang koperasi. Menurut sepengetahuan saya tentang koperasi itu merupakan badan usaha yang di dalamnya beranggotakan orang seorang maupun badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi itu sendiri, sehingga gerakan ekonomi masyarakat yang ada di dalam koperasi itu dapat bergerak berdasarkan prinsip dari asas kekeluargaan. Koperasi itu melayani apa saja, Bu, yang kita ketahui? Yang saya tahu tentang koperasi itu, selain melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi juga dapat menjual barang kebutuhan konsumen. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa berikan jawaban tentang koperasi. Oke, Bu, makasih Bu atas jawabannya. Baik, bisa saya dapat disimpulkan bahwa koperasi itu sendiri suatu kegiatan memiliki prinsip dan bergerak asas kekeluargaannya. Terima kasih, Bu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japriani Karendiangin dengan NIM 22192098. Baik, di sini saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya sama kakak
Eka dari Fakultas Sains dan Teknologi. Mohon izinkan di sini saya akan bertanya mengenai ekonomi kerakyatan. Boleh? Boleh. Baik, pertanyaannya, bagaimana pendapat kakak mengenai ekonomi kerakyatan yang diterapkan saat ini jika dikaitkan dengan profesi kakak sebagai mahasiswa? Baik, terima kasih. Sebagai seorang mahasiswa diberikan peran untuk mengembangkan UMKM dan koperasi guna kepentingan ekonomi kerakyatan. Adapun kontribusi yang bisa saya lakukan sebagai seorang mahasiswa, yang pertama mengikuti pengurusan organisasi dalam ekonomi kerakyatan, maupun yang kedua mengusungkan ide-ide pengembang pengoperasian ekonomi kerakyatan. Oke, baik. Terus Kak, apakah ada keuntungan atau manfaat yang kakak dapatkan dari adanya ekonomi kerakyatan ini? Baik, kalau dari segi keuntungan mungkin bisa mengembangkan sesama ekonomi kerakyatan, kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan nilai UMKM yang ada dengan mendukung dengan koperasi yang ada. Mungkin begitu. Oke, makasih Kak atas waktunya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari Prodi Manajemen. Dengan Kak siapa? Panggil saja Yayat, biar lebih akrab. Kak Yayat. Kak Yayat, bagaimana pendapat Anda mengenai ekonomi kerakyatan yang diterapkan saat ini jika dikaitkan dengan profesi Kak Yayat sendiri? Kalau penerapannya itu sebenarnya dari pemerintah toh. Jadi pemerintah udah kasih bantuan, tapi kalau pribadi saya tidak terlalu merasakan dampak dari pemerintah karena kita berdikari ya, kayak kita modal sendiri untuk mencari ikan, dan ada dampaknya tapi hanya dari itu jembatan pun sudah beberapa puluh tahun yang lalu belum ada perbaikan sampai sekarang, jadi seperti itu. Oke. Kemudian apa sih keuntungan dan manfaat yang Anda dapatkan dalam penerapan ekonomi kerakyatan saat ini? Kalau keuntungan, saya rasa kayak kalau keuntungannya ya banyak, karena kayak misalnya pemerintah itu kalau untuk kita mencari di laut banyak, karena karena dari kayak misalnya air road itu kan kayak mencegah terjadinya pembuangan ikan, dan kita tidak mencari ikan dengan cara itu seperti membom atau pukat harimau atau dan lain sebagainya yang dilarang sama pemerintah. Jadi kita sebagai nelayan patut mensyukuri itu, karena kayak misalnya biota-biota laut yang masih kecil dan belum bisa diambil. Nah seharusnya itu kan nggak boleh kayak misalnya pukat harimau itu kan biar ikan-ikan kecil juga ambil. Jadi kalau kita nggak bisa ambil ikan-ikan kecil, kenapa? Karena model perangkapnya itu memang bukan khusus untuk ikan kecil. Seperti itu. Terima kasih Kak. Baik, sebelumnya dengan siapa? Jadi saya akan bertanya mengenai apa yang diketahui tentang ekonomi tradisional atau kooperatif. Sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidup masyarakat sendiri. Apa saja keuntungan yang Ibu dapatkan dalam penerapan ekonomi kerakyatan atau koperasi? Seperti anak-anak sekolah sama cicilan motor ya. Masalah apa saja yang sering timbul atau ibu hadapi pada saat mengerjakan atau aktivitas sebagai ini
Kami saya kendala aku itu cuma antara jarak ke rumah sama ke pasar, karena saya kan arah kita ada, sedangkan pergi pasar ke Malang. Ya, mungkin ada sekitar hampir 1 jaman kayaknya, apalagi jalanan kan sementara pengerjaan sana, jadi itu biasa lama. Itu kendala saya. Lagi saya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang koperasi. Bagaimana menurut pemahaman Anda tentang koperasi? Menurut saya koperasi itu tempat simpanan yang Hal-hal apa saja atau kendala-kendala apa saja yang terjadi jika kita meminjam uang di koperasi? hal utamanya itu kalau di saat jatuh temponya belum ada uang, itu masalah besar itu. Jadi menurut Anda apakah bagus kalau kita pinjam uang di koperasi? Tergantung, ada bagusnya ada gunanya, karena kalau orang butuh cepat langsung berkoperasi saja bisa. Baik, terima kasih. Bentuk dari beberapa kelompok yang ada di desa, baik di luar desa, yang nantinya akan disatukan menjadi wadah, satu kesatuan menjadi koperasi. Itu yang dirasakan koperasi. Apa manfaat koperasi bagi Bapak? Jadi manfaat koperasi itu dari kami yang usaha tambak, kelompok tambak itu tadinya dari beberapa kelompok disatukan jadi kelompok koperasi, itu bisa membantu teman-teman baik usaha tambaknya, baik pakan, baik udang, baik bibitnya, baik bibit ikan, bibit udang, bisa apalagi namanya ini meringankan. Ada tadi tidak punya modal untuk menebar, bisa dibantu lewat balai koperasi. Apakah pembayarannya, apakah setelah panen atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Fatma yang akan saya wawancarai mengenai tugas kami, yaitu ekonomi kerakyatan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 22192090. Oke, kita persingkat waktu saja. Poin pertama yaitu bagaimana pendapat Ibu mengenai ekonomi kerakyatan? Menurut pendapat saya, ekonomi kerakyatan itu sistem ekonomi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya seperti yang kita lihat pada saat ini, masyarakat kecil banyak melakukan perdagangan di pasar tradisional. Contohnya kayak menjual sayur dan dagangan lainnya. Ibu, pertanyaan kedua, kalau dikaitkan dengan profesi Ibu sekarang, bagaimana tanggapan Ibu? Kalau dikaitkan dengan profesi saya, ekonominya sih aman-aman. Makasih Bu. Baik, itulah tadi sesi wawancara kita bersama Ibu Fatma. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya di sini bersama Kepala Dusun 1 Desa Pupalia. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang masalah ekonomi kerakyatan. Baik, sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Mardiana dengan NIM 2219209097 dari Prodi Manajemen.
Nah, bisa kita mulai wawancaranya. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak tentang masalah ekonomi kerakyatan selama Bapak menjabat sebagai kepala dusun? Terima kasih. Tahu-tahu saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik dari Universitas Papua jurusan apa lagi? Manajemen, berbicara tentang tugas dari adik-adik yang mengenai tentang ekonomi kerakyatan atau lebih menjurusnya tentang koperasi. Jadi khususnya di Desa Kopalia ini, khusus di Dusun 1 tentang koperasi, saya langsung saja ya, bicara tentang koperasi. Sekarang kalau berbicara masalah, alhamdulillah untuk masyarakat di Desa Kopalia mungkin tidak ada aja. Kalau tentang permasalahan tentang ini apa namanya? Ekonomi kerakyatan. Bahkan kalau berbicara apa lagi namanya ini? Masalah-masalah tentang ekonomi kayaknya lebih besar keuntungan untuk masyarakat khusus satu, apalagi hadirnya kampus dosen ini. Mungkin itu saja. Terus pendapatnya Bapak mengenai ini bagaimana? Apa ini? Tentang ekonomi kerakyatan. Kalau pendapat saya itu penting. Yang harus saya katakan penting karena ekonomi itu adalah salah satu tujuan hidup kita sebagai masyarakat. Jadi berbicara ekonomi dan masyarakat itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa adanya masyarakat pasti kebutuhannya tentang ekonomi. Jadi menurut Bapak sekarang dengan adanya ekonomi kerakyatan seperti ini, apakah masyarakat di sini terbantu? Sangat terbantu tentang ekonomi kemasyarakatan ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, itu tadi hasil wawancara saya dengan Kepala Dusun 1 Desa Kopalia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.